Kisah lahirnya Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah kepada kaum Madian, sebuah bangsa yang hidup di wilayah utara Jazirah Arab antara Hijaz dan Syam. Ia berasal dari keturunan Nabi Ibrahim melalui jalur keturunan dari putranya Midian. Sejak kecil, Syuaib tumbuh sebagai anak yang cerdas, jujur dan beriman. Ia hidup di tengah masyarakat yang dikenal suka berbuat curang dalam timbangan, mencurangi dalam perdagangan, dan mengingkari ajaran tauhid. Lingkungan yang penuh kemaksiatan itu tidak membuat Syuaib terpengaruh. Justru sejak muda, ia dikenal sebagai pemuda yang adil dan amanah, serta menjunjung tinggi kejujuran dan keimanan. Kelahiran dan pertumbuhan Nabi Syuaib menjadi awal dari kisah dakwah yang penuh perjuangan. Ia kelak akan menjadi suara kebenaran di tengah kebobrokan moral kaumnya, dan salah satu nabi yang dikenal sebagai Khatib al-Anbiya, Cernawan, oratornya para nabi. Kaum Madian adalah bangsa Arab yang menetap di daerah yang berada di pinggiran negeri Syam, atau yang saat ini dikenal dengan Suriah. Ini adalah tempat yang berbatasan langsung dengan Hijaz serta berdekatan dengan Danau Lut. Dalam kisah Nabi Syuaib, tempat tinggal kaum Madian ini sangat dikenal dengan kehidupan berdagang dan juga bercocok tanam. Hal ini dikarenakan Allah memberikan kondisi tanah yang subur, sehingga mudah ditanami berbagai macam jenis tumbuhan. Namun, sebagian besar kaum Madian lupa bahwa semua pemberian ini datangnya dari Allah, sehingga mereka kerap tidak bersyukur atas kenikmatan yang telah diberikan Allah. Bahkan, kaum Madian juga terdiri dari orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah dan lebih memilih untuk menyembah pohon, dan pohon tersebut mereka kelilingi. Sifat dan perilaku yang dimiliki oleh kaum Madian juga sangat jauh dari kebaikan, seperti selalu bertingkah buruk, keji, hingga sering merugikan orang lain, tetapi menguntungkan diri sendiri. Kecurangan yang dilakukan oleh kaum Madian biasanya dilakukan oleh para penipu yang sudah dibutakan oleh kekayaan. Akibatnya, para penipu itu seringkali menimbang suatu barang dengan berat yang tidak sesuai. Hal seperti ini jelas sangat merugikan para petani dan pedagang-pedagang kecil yang ada di negeri Madian. Namun di sisi lain, para pedagang besar dan penipu di negeri Madian sangat diuntungkan dengan perbuatan buruk dan tidak terpuji itu. Oleh karena itu, penduduk Madian yang miskin akan bertambah miskin dan penduduk Madian yang kaya akan bertambah kaya. Mereka yang melakukan kecurangan ketika menimbang suatu barang, maka timbangannya akan diganjal dengan batu, sehingga pembeli merasa bahwa berat barang yang dibeli sudah sesuai. Akibatnya, keuntungan pedagang pasar akan bertambah menjadi 2 kali lipat setelah melakukan perbuatan tidak terpuji itu. Allah kemudian mengutus Nabi Syuaib kepada kaum Madian dengan membawa suatu ajaran agama yang benar yang berasal dari Allah. Tak hanya itu, Nabi Syuaib juga dipercaya untuk mengubah jalan kaum Madian yang tadinya berjalan di jalan yang buruk dan gelap agar kembali ke jalan yang baik dan benar. Dalam Al-Quran Surah Hud ayat 84, Allah berfirman, artinya, dan kepada penduduk Madian, kami utus saudara mereka, Syuaib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, mampu, dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan, kiamat. Meskipun sudah diperingatkan melalui utusannya, yaitu Nabi Syuaib, penduduk Madian tetap saja mengabaikannya, hingga azab pun datang. Nabi Syuaib berusaha sekuat tenaga untuk selalu berdakwah dan mengajak kaum Madian untuk kembali ke jalan yang benar. Mereka ternyata tetap ingin menjadi orang-orang kafir. Oleh karena itu, Nabi Syuaib berdoa kepada Allah agar penduduk Madian diberikan azab. Allah pun mendengar doa Nabi Syuaib kemudian mengabulkan doa itu. Kemudian Allah menyuruh Nabi Syuaib beserta pengikutnya untuk keluar dari kota yang telah diduduki oleh kaum kafir itu. Setelah Nabi Syuaib dan pengikutnya meninggalkan kota itu, Allah pun menurunkan cuaca yang sangat panas dan sangat kering yang membuat tumbuh-tumbuhan mati dan sulit untuk mendapatkan kesejukan. Kemudian Allah juga memberikan gempa bumi dengan suara halilintar yang membuat kaum penduduk Madian yang kafir mati seketika. Azab yang diberikan oleh Allah itu datang seperti hari kiamat. Semua bencana itu pun terjadi karena kaum Madian tidak ingin kembali ke jalan Allah. Pada zaman Nabi Syuaib, ada kaum yang menyembah pohon dan berhala, serta menolak untuk beriman kepada Allah. Kaum ini dikenal sebagai Ashabul Aikah, yang berarti penyembah pohon. Mereka tinggal di wilayah Madian, antara Hijaz dan Syam. Mereka menganggap tradisi menyembah pohon sebagai warisan nenek moyang yang harus dilestarikan. Wahai kaumku, sembahlah Allah.
Sesungguhnya tidak ada Tuhan yang pantas bagimu selain Dia. Namun kaum Aikah tetap mendustakan dakwah beliau. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai pedagang, tetapi sering curang dalam transaksi, mengurangi takaran dan menimbun hasil panen untuk dijual mahal saat beceklik. Wahai kaumku, janganlah kamu berlaku curang dalam berdagang. Kaum Aikah tetap menolak, bahkan mengusir Nabi Syuaib. Wahai Syuaib, jika engkau benar utusan Tuhanmu, mintalah azab turun kepada kami. Nabi Syuaib kemudian meninggalkan Madian bersama pengikutnya sambil mengingatkan mereka untuk bertobat. Kemudian Allah menurunkan azabnya untuk kaum Aikah. Langit berubah gelap serta awan bergulung, diikuti petir dan gempa dahsyat yang membinasakan kaum Aikah. Sungguh, janji Allah itu benar adanya. Nama Madian diambil dari salah seorang putra Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian menjadi nama bagi anak keturunan dan pengikutnya, yakni kaum Madian. Dikisahkan bahwa kota Madian Yordania merupakan kota yang makmur dan memiliki padang rumput yang luas. Kota ini terletak di sebelah timur daerah Sinai berdekatan dengan Teluk Akabah. Saat ini, wilayah tersebut berada di sebelah selatan Palestina. Kaum Madian sebagian besar berprofesi sebagai pedagang. Namun, mereka bersikap tidak jujur dalam timbangan dan sering melakukan penipuan. Disebutkan pula bahwa kaum Madian merupakan penyembah berhala serta menumpuk harta. Dalam beberapa sumber, disebutkan bahwa negeri ini sangat korup dalam aktivitas dagangnya. Ketika ada kafilah yang datang ke negeri itu untuk menjual barang, maka mereka akan mengeluarkan timbangan yang beratnya sudah dikurangi. Dalam tafsir Al-Mishbah disebutkan bahwa nama Madian merupakan penamaan dari satu suku keturunan Madian, yakni putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari istrinya yang ketiganya bernama Kotura. Secara silsilah, Madian kemudian menikah dengan putri Nabi Lut alaihissalam. Keturunan dari pasangan tersebut kemudian dikenal dengan suku Madian. Mereka adalah generasi kedua setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Madian bin Ibrahim. Selain sebagai penamaan suku, kata Madian juga digunakan untuk penamaan kota, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 23. Tingkah laku dan kejahatan kaum Madian semakin menjadi dan tidak terkontrol lagi, hingga akhirnya kemudian Allah mengutus Nabi Syuaib alaihissalam kepada mereka. Beberapa riwayat meyakini bahwa Nabi Syuaib alaihissalam merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim. Silsilahnya adalah Syuaib bin Yasjun bin Lawi bin Syaifur bin Abka bin Sabit bin Madian bin Ibrahim. Tetapi, Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa silsilah Nabi Syuaib adalah Syuaib bin Maikal bin Yasjun. Berbeda dengan dua pendapat sebelumnya, Wahab bin Munabi menyebutkan bahwa Nabi Syuaib bukan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam melainkan pengikut ajarannya. Sehingga, untuk kasus ini dapat disimpulkan bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Syuaib pernah hidup dalam satu masa. Dikatakan bahwa Nabi Syuaib alaihissalam menikah dengan anak perempuan Nabi Lut alaihissalam. Namun pendapat lain mengatakan bahwa anak perempuan Nabi Lut alaihissalam adalah ibu dari Nabi Syuaib alaihissalam, dan sebagian pendapat lain menyebutkan bahwa anak perempuan Nabi Lut adalah nenek dari Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib diutus untuk memerintahkan mereka menyembah Allah semata. Mereka juga diminta berhenti mengurangi takaran dan timbangan dan berbuat kezaliman. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Surat Hud ayat 84. Kaum Madian justru berkata, "Wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti apa yang engkau katakan itu, sedangkan kami sesungguhnya memandang engkau sebagai seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah melemparimu dengan batu, sedangkan engkau pun bukan seorang yang berpengaruh atas kami." Bahkan, mereka menuduh Nabi Syuaib sebagai tukang sihir yang ulung. Tidak hanya itu, mereka juga menantang Nabi Syuaib untuk membuktikan kebenaran dari risalahnya dengan mendatangkan bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Syuaib kemudian berdoa dan memohon kepada Allah untuk menurunkan azab bagi kaum Madian sebagai peringatan bagi generasi di masa yang akan datang. Allah mengabulkan permohonan Nabi Syuaib alaihissalam untuk menurunkan azab bagi kaum Madian. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan udara yang sangat panas yang dapat mengeringkan kerongkongan karena menimbulkan dahaga yang tidak dapat dihilangkan oleh air. Tidak hanya itu, udara tersebut juga membakar kulit. Mereka tidak dapat dihindarinya dengan berteduh di bawah atap rumah atau rerimbunan pohon. Menghadapi bencana itu, kaum Madian yang ingkar seketika kebingungan dan kepanikan. Mereka lalu berlarian untuk mencari perlindungan dari panasnya terik matahari yang membakar. Lalu, mereka melihat gumpalan awan hitam tebal di atas kepala mereka. Mereka pun berbondong-bondong lari untuk berteduh di bawah awan tersebut. Namun, setelah mereka berada di bawah awan hitam sembari berdesakan,
Jatuhlah percikan api dari awan hitam itu ke kepala mereka diiringi dengan suara petir dan gemuruh ledakan yang sangat dahsyat. Saat terjadi ledakan tersebut, bumi di bawah mereka bergoyang dengan kuatnya sehingga mereka berjatuhan, saling tertimbun satu sama lain, dan selesailah sudah riwayat mereka. Hal ini tercantum dalam Al-Quran Surat Hud ayat 94. Dalam Al-Quran Surat Al-Araf disebutkan gempa yang dahsyat, sedangkan di dalam Surat Asy-Syura disebutkan azab pada hari mereka dinaungi oleh awan. Fakta tersebut diperkuat dan diperjelas dalam Al-Quran Surat Hud ayat 95. Akhir hidup Nabi Syuaib alaihi salam. Setelah menjalani tugas kenabian yang penuh tantangan, Nabi Syuaib menyaksikan sendiri azab yang diturunkan Allah kepada kaum Madian yang ingkar. Kaumnya hancur oleh gempa dahsyat dan suara petir yang mengguntur. Hanya Nabi Syuaib dan para pengikut setia yang selamat dari kehancuran itu. Setelah peristiwa tersebut, Nabi Syuaib alaihissalam dan para pengikutnya berpindah ke daerah yang lebih aman, melanjutkan hidup dengan tenang dan penuh keimanan. Beliau terus mengajarkan nilai-nilai tauhid dan kejujuran hingga akhir hayatnya. Nabi Syuaib wafat dalam keadaan taat dan mulia. Menurut sebagian riwayat, beliau dimakamkan di wilayah Ma'an, Yordania. Ia meninggalkan warisan keteladanan bagi umat dalam menegakkan kejujuran dan menolak segala bentuk kecurangan. Makam Nabi Syuaib berada di Yordania, tepatnya di lembah atau Wadi Syuaib. Letaknya di Provinsi Balka, di jalan menuju Akwar Wusto, sekitar 40 km dari ibu kota Aman. Di kompleks pemakaman Nabi Syuaib itu terdapat pula sebuah masjid megah yang dinamakan Masjid Syuaib. Diceritakan bahwa Nabi Syuaib diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Madian dan Ashabul Aikah. Kaum Madian merupakan kaum yang menguasai jalur perdagangan di wilayah sekitar Laut Mati. Mereka licik dan suka mengurangi timbangan dan ukuran dalam berdagang. Sedangkan Ashabul Aikah merupakan sekelompok orang yang percaya kepada pepohonan, bahkan mereka menyembahnya. Untuk itulah Nabi Syuaib berdakwah di sana. Akan tetapi mereka membangkang, bahkan berani mengusir Nabi Syuaib dan pengikutnya. Lalu Allah mengirimkan azabnya. Terjadilah bencana di tempat kaum Madian bermukim. Gempa hebat terjadi di tempat itu dan meluluhlantakkan pemukiman mereka hingga tak bersisa satupun. Sedangkan bencana yang menimpa Ashabul Aikah adalah serangan udara yang sangat panas dan membakar kulit.